dijadiin berkah juga, kesempatan juga yang mungkin dulu cuman nyanyi aja, sekarang udah merambah ke film. Ini film horor ketiga kali ya Pak, ya ketiga. Terakhir Desember juga syuting horor. Makin nyaman berarti di dunia film. Iya, karena kalau misalkannya di film itu kan memang kadang beda ya sama acting di sinetron, yang kalau di film itu dia lebih kayak lebih ke apa ya? Lebih terasa gitu, makanya lebih lama kan take-nya juga, karena emang satu scene tuh bisa lama. Kalau aku lihat yang aku pelajari selama aku syuting di film ini gitu. Kesulitannya sendiri kalau main di film horor? Tergantung peran. Kalau misalkan di film Anak Kunti ini aku berperan sebagai kurang lebih mirip dengan kehidupan aslinya gitu kan, biduan, kampungan, Nora, tapi ya ada antagonis juga sih. Kalau antagonis aku udah biasa juga sih antagonis gitu. Artinya di 2025 ini bisa dibilang makin produktif daripada di tahun sebelumnya, atau gimana sih Kak Selvi? Lebih apa? Lebih produktif. Lebih produktif tapi di dunia acting kali ya. Jadi kayak lebih ya udahlah aku dalami dulu film, tawaran juga lebih banyak di situ gitu kan. Ya udah gitu. Tapi kalau misalkan nyanyi juga sesekali aku ambil. Tapi sekarang kayak lebih ke pilih-pilih sih, bukan berarti kayak udahlah aku juga nggak mau nyanyi, enggak. Cuma kayak lebih ke pilih-pilih acaranya apalah gitu. Honornya juga mungkin lebih gede kalau di film. Di apa? Honornya lebih di film. Gede. Ya itu kan proses ya, kalau dibilang gede ya alhamdulillah, tapi kan itu kan pokoknya bisa dibilang perjuangan juga, karena aku baru ini kan di dunia acting film khususnya, kayak belum yang banyak juga filmnya ya, kalau dihitung ada 6 gitu ya, tapi alhamdulillah gitu. Tapi kan itu proses supaya dapat honornya bisa lebih tinggi lagi, tapi alhamdulillah lah itu semua disyukurin kita. Oke, sibuk banget ya mungkin untuk di dunia entertain segala macam. Nah, anak sendiri kalau lagi kerja dititip ke siapa tuh? Nah, kalau untuk anak aku, untungnya aku sama mantan suami kayak masih berkomunikasi, jadi kayak sekarang ada acara kayak gini tuh ya aku titip ya, nanti gantian sama aku, besok sama aku gitu. Tapi karena lagi ribet sama jadwal promo film juga, akhirnya kayak aku izin ya, aku nitip dulu Abizar segala macam, tapi nanti setelah aku libur aku ajak main. Jadi di rumah papanya. Oke, berarti bisa begitu harmonisnya ya Kak, maksudnya meskipun udah berpisah tetap anak masih dalam lingkungan orang tua gitu ya Kak? Tetap pokoknya komunikasi aku sama Rangga masih baik-baik banget. Jadi kayak ada urusan anak apapun, apalagi terkait sekolah gitu ya, apapun untuk pertumbuhan Abizar kita tetap komunikasi. Artinya bahkan bisa dibilang ini jadi inspirasi juga mungkin buat di luar sana, bahwa ya perceraian itu kan bukan semacam arti ada anak di situ gitu loh Kak. Artinya Kakak tetap terus menciptakan sesuatu yang memang ini untuk anak-anak gitu loh. Ya karena mau tidak mau ya anak sih tetap anak ya, kita selesai aja gitu. Cuman kan yang membedakan memang statusnya aja. Kalau misalkannya kayak berhubungan baik sampai kapanpun ya orang tua tetap orang tua kan. Jadi ya aku sama Rangga walaupun sudah tidak suami istri gitu ya, tapi urusan anak tetap nomor satu. Kalau misalkannya aku kadang nggak bisa untuk temenin Abizar acara sekolah ya akhirnya kan kita gantian. Pokoknya alhamdulillah sih, maksudnya walaupun aku berpisah itu sama Rangga, tapi aku sama Rangga masih berhubungan baik. Dia masih jemput ke rumahku, atau aku juga kadang ke rumah Rangga kayak nganterin ke rumahnya, anaknya pengen ketemu papanya, sampai sebegitunya gitu. Kayak Abizar di rumah Rangga, aku datang pagi-pagi mereka masih tidur ya biasa aja, aku tetap bangunin Abizar bersekolah gitu. Sebegitu fleksibelnya ya Kak? Sebegitu fleksibelnya. Karena menurut aku kalau misalkan mungkin ya kalau untuk awal-awal ya wajar lah ya, namanya kita perpisahan lah, pasti ada sedikit bukan konflik ya Pak ya, sedikit gesekan lah. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin baik komunikasi, mau tidak mau ya kita harus jaga silaturahmi kan. Kak, udah menyandang sebagai single parent sendiri kan lumayan lama juga nih gitu kan. Tahun. Hah? Udah setahun ya, gak kerasa ya gitu. Ya. Tapi udah mulai membuka hati lagi kan sih kan. Ya kalau membuka hati udah pasti. Namanya juga kita hidup sendiri kagak enak, asli. Cuman kan aku pikir kayak ya sambil jalanin aja lah gitu kan. Terus juga nggak yang terlalu buru-buru banget. Aku masih menikmati masa kesendirianku. Pelan-pelan lah kalau itu proses. Tidak menjadikan nomor satu untuk jodoh atau nikah lagi, alhamdulillah. Tapi udah mulai ya, ada yang deket lagi nggak Kak? Deketin banyak. Klasik. Lebih selektif gitu atau gimana tuh? Sekarang tuh kayak lebih ke apa ya? Bukan selektif sih, mungkin ya lebih hati-hati lah. Maksudnya harus tahu dulu dia
atau siapapun nanti gimana sama aku, sama anak aku gimana, sekarang tuh lebih berat sih. Maksudnya berarti kayak aku udah punya anak nih, belum tentu kan mungkin kayak nerima orang tuanya gimana, keluarganya gimana aja, banyak pertimbangan lah. Kalau misalkan tuh sekarang itu ya kalau cuma sayang sama aku dong kan buat apa? Aku kan sekarang udah punya anak, jadi harus sayang juga sama anak aku. Tapi berarti sekarang belum ada yang kira-kira pas nih di hati gitu. Segera lah, ntar aku kasih tahu lah. Berarti udah ada berarti. Kalau bilang ada mah ada pasti banyak kan yang mau. Tapi udah ada usul pacar gitu, udah ada pacar nggak? Seseorang yang dekat mah ada lah. Nggak ada mungkin umur akan lah nikah gitu, karena mungkin kan kayak tadi Kak Selvi bilang nggak enak sendiri gitu. Iya pasti kayaknya mah ada, ya emang gak enak sendiri tuh, cuman kan ya udah proses lah, itu jangan terburu-buru, toh baru setahun juga, juga ya teman gue lama 8 tahun loh gila. Tapi kan gue gak mau selama itu gitu, ya udahlah sambil berjalan, karir juga, tapi ya kalau ada yang cocok ya ayo Bismillah lagi gitu. Tapi ini apa, mau jadi pengusaha juga ini? Yang ini pengusaha atau profilnya sendiri gitu? Ya kurang lebih lah gitu ya. Oh gitu? Jangan di-spill dong, nanti aja. Oh gitu. Tapi udah ini maksudnya sama Abizar juga udah deket banget gitu? Udah. Oh udah deket Deket. juga. Ya kayaknya dia juga udah tahu lah apa-apanya juga. Karena aku tuh pinter banget, anak aku tuh cerdas. Jadi kayak kadang misalkan kalau lagi telepon dia suka kadang nanya gitu. Tapi udah biasa aja sih, Rangga juga. Udah yang kalau akunya udah punya someone itu biasa aja sih. Oh, bahkan mungkin udah dikenali juga? Enggak. Oh enggak. Nanti aja. Tapi gimana kalau maksudnya si pacarnya ini bisa dibilang sifatnya gimana? Maksud sampai akhirnya nggak gampang kan terima seseorang apalagi kan? Iya, aku berharap sih ya baik juga sama lah, terus tanggung jawab juga dan sayang sama aku sama anak aku lah. Tentunya ya, karena sekarang kan pokoknya beda lah, aku kan bukan gadis lagi ya, mohon maaf gitu. Aku tuh udah punya buntut, nah gimana lu terima gue apa enggak gitu. Kalau lu gak yang terima ya orang tua atau keluarga lu terima gue apa enggak gitu kan proses. Jadi untuk aku tuh kayak masih jauh banget ke jenjang pernikahan tuh, aku masih jauh banget. Tapi kalau misalnya kayak cuma deket-deket tuh ya oke lah. Udah go public nih belum atau masih dirahasiain gitu? Nanti aja, stay in private dulu aja. Nanti udah tua malu. Gitu. Oke. Berarti pacaran udah lama gue ya? Apa? Mengenalnya udah lama? Lumayan, bisa dibilang lumayan. Hmm. Sip. Thank you. Oke.